Baik. Alhamdulillah ya, itu tadi sekilas ya progres pembangunan gedung Sanggar Al-Qur'an Mardani 56. Ya, insyaallah dalam waktu setahun ya kita akan menyelesaikan pembangunan tersebut insyaallah ya. Mohon bantuan dan dukungannya ya. Silakan bagi teman-teman, bagi para peserta yang ingin memberikan bantuan wakafnya untuk pembangunan gedung Sanggar Al-Qur'an bisa ya menghubungi kami panitia ya, atau ya akan ada ya flyernya insyaallah nanti akan kita sebar. Kemudian alhamdulillah, ini bagi teman-teman peserta yang ingin menyalurkan wakaf ya, yang mana insyaallah gedung ini kita akan pergunakan untuk banyak hal ya, terutama ya untuk pengembangan dan pembelajaran tahsin Al-Qur'an dan tahfidz Al-Qur'an ya. Ya, dengan itu insyaallah kita akan mempunyai investasi besar setelah kita wafat. Ketika gedung ini tetap berdiri kemudian digunakan ya, kita meskipun sudah terkubur di dalam tanah, kita akan mendapatkan transferan pahala dari setiap orang yang membaca dan menghafal Al-Qur'an di gedung tersebut ya. Untuk itu sekali lagi kami mengajak untuk sama-sama kita menyiapkan kehidupan akhirat kita dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Ustadz kita sudah bergabung ya, Ustadz Itang. Insyaallah ya, kita akan mendengarkan ya sambutan ya sekaligus ya progres ya laporan pembangunan gedung wakaf Al-Qur'an atau wakaf Sanggar Al-Qur'an ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Haji Itang Rusmana LC MHI sebagai Ketua Yayasan Sanggar Al-Qur'an. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal masykuran ma'jur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah partisipan di Zoom meeting webinar pada pagi hari ini, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi ini bisa menghadiri bersama-sama kajian online spesial yang diselenggarakan oleh Yayasan Sanggar Quran Mardani 5 ya, tentang parenting, bagaimana berinteraksi atau mendidik generasi milenial yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita semuanya, Ustaz Bendri Jaisyur Rahman. Semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian insya Allah dicatat sebagai kebaikan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia, uswah dan qudwah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat ajaran yang disampaikan oleh baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya sampaikan kepada seluruh jamaah atas nama saya Yayasan Sanggar Al-Qur'an Mardani 5, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu 'am wa antum bi khairin. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
Ini juga kajian perdana ya setelah Idul Fitri, setelah bulan Ramadan, karena itu masih dalam suasana Syawal, sekarang tanggal 24 Syawal kalau nggak salah. Saya sampaikan semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan masih berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah Ramadan. Nah, kita juga sama-sama bermohon dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah program yang sedang dilaksanakan oleh Yayasan Sanggar Quran bersama seluruh para jamaah, seluruh para guru, pengurus, yaitu mewujudkan mimpi untuk membangun gedung Sanggar Quran sebagai pusat dakwah nantinya, pusat kajian Al-Quran, pusat kajian Islam, pusat kajian Quran dan Sunnah. Insya Allah tanggal 26 kita akan melakukan groundbreaking ya. Tanggal 26 bulan Juni ini, hari Sabtu, sekitar 2 Sabtu yang akan datang, kita akan melakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, menandai diresmikannya pembangunan atau dimulainya pembangunan gedung Sanggar Al-Quran yang merupakan aset wakaf seluruh jamaah, seluruh kaum muslimin yang selama ini menitipkan wakafnya kepada Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5. Mohon doanya dari semuanya agar proses ini berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya nanti bisa kita gunakan bareng-bareng Bapak Ibu sekalian untuk belajar, mengembangkan serta mendakwahkan Al-Qur'an, ajaran Islam di wilayah Jakarta Pusat khususnya, DKI Jakarta, bahkan ke seluruh Indonesia insyaallah taala. Dana wakaf yang terhimpun sampai hari ini saya tidak update secara detail ya, tapi kira-kira sudah terkumpul lebih dari 1,8 miliar. Ini dia update-nya. Saldo ya, ini 1,1 miliar yang ada sekarang. Totalnya, ini totalnya yang kuning ya, 2 miliar ya. Ya, 2 miliar. Di bulan Mei sendiri itu kita menghimpun dana sekitar 381 juta sekian. Alhamdulillah di bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah kita menghimpun dana sekitar 381 juta. Jazakumullah khairan katsira kepada seluruh para jamaah. Wakafnya semoga diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pahalanya mengalir terus insya Allah selama gedung itu nanti kita pakai untuk belajar Quran dan mendakwahkan Al-Quran insya Allah ta'ala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita concern untuk membangun gedung ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan ya, jangan sampai gedung-gedung besar untuk belajar Quran, untuk belajar Islam itu jangan terus di pinggir-pinggir Jakarta terus gitu ya, jangan hanya di pinggiran Jakarta, sementara di tengah-tengah kota Jakarta aset-aset itu banyak dimiliki oleh orang-orang lain gitu ya, dan untuk kepentingan pribadi. Nah, kita ingin bangun nih wabil khusus di tengah pemukiman padat, Cempaka Putih, Johar Baru, ini kan pemukiman padat. Masyarakatnya juga banyak. Tentu di masyarakat seperti itu kebutuhan untuk belajar ya, kebutuhan untuk mengkaji juga perlu disiapkan. Jangan sampai nanti aset-aset kita di tengah kota ini dibeli terus oleh para konglomerat, sementara untuk belajar itu nggak ada. Bahkan kalau pesantren terus ke pinggiran terus gitu, siapa nanti yang akan menjaga kota kita? Siapa yang akan menjaga Jakarta Pusat? Oleh karena itu kami concern, semangat serius ya untuk
menghadirkan gedung Sanggar Quran ini insyaallah ta'ala. Oleh karenanya saya lihat ini adalah bagian dari langkah strategis untuk menjadi pusat dakwah Islam ya di Jakarta Pusat pada khususnya, umumnya ya, Jakarta dan Indonesia. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita semuanya. Jadi sekali lagi insya Allah tanggal 26 Juni kita akan melakukan groundbreaking ya, peletakan batu pertama. Kami undang tuh Pak Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian juga aparat-aparat terkait mewakili lah. Mohon doanya dari semuanya insya Allah ta'ala. Apabila jamaah masih mau menitipkan silahkan, karena target pembangunan kita itu anggarannya sekitar 6 miliar ya. 6 miliar tentu ini masih banyak kekurangan dan masih banyak kebutuhan yang mesti disiapkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga kepada seluruh para jamaah, pada beberapa waktu yang lalu Sanggar Quran juga melakukan penghimpunan dana untuk Palestina. Ya, mengumpulkan dana untuk Palestina. Saya report di sini ya, mungkin di sini ada yang terlibat juga. Dana yang kami peroleh sekitar 280 juta, alhamdulillah, dari seluruh jamaah di Indonesia ya. Dari seluruh jamaah di Indonesia terhimpun dana sekitar 280 juta. Penyalurannya tahap pertama kami menyalurkan 190 juta ke 6 lembaga. Ke 6 lembaga kemanusiaan yang concern selama ini terhadap isu-isu Palestina. Kami sampaikan ke ACT, kami sampaikan ke KNRP, kami sampaikan ke ADARA, kami juga titipkan ke namanya KISPA, ya. Kemudian juga kami titipkan ke Quds Amanati, kemudian juga kami titipkan ke namanya KGI, Keluarga Gaza Indonesia. Itu total 190 juta. Kemudian tahap yang kedua, kami akan menyalurkan 90 jutanya, ada 2 program ya. Program pertama, program dana langsung yang kami salurkan seperti tahap pertama. Program yang kedua ya, dari dana tersebut kami akan mengadopsi tanda petik ya, akan membiayai anak-anak yatim yang ada di Palestina. Sekitar mungkin 7 orang sampai 10 orang insya Allah. Satu orangnya itu ada sekitar 700.000 per bulan. 700.000 per bulan, ada juga yang bilangnya 1 juta per bulan. Kita detailkan nanti Bapak Ibu sekalian, ya dibutuhkan sekitar 40 jutaan. 40 sampai 60 jutaan ya. 60 juta nanti akan dialokasikan untuk membiayai anak-anak yatim di Gaza khususnya yang jadi korban penyerangan Israel kemarin. Kemudian sekitar 30 juta kita donasikan lewat lembaga-lembaga yang tadi pernah kita titipkan. Jadi ini sebagai laporan lisan dari pengumpulan dana solidaritas Palestina yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita nanti ikuti ya kajian yang disampaikan oleh Ustaz Bendri. Alhamdulillah katanya sudah hadir. Ahlan wa sahlan Ustaz Bendri, jazakumullah khairan katsira. Beliau biasa ketemu tuh di Masjid Al-Amanah kan jadwal di sana. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan nanti insya Allah bermanfaat bagi kita semuanya, dan kepada seluruh jamaah ini baru terkumpul atau baru hadir 90 sajak yang lain supaya insyaallah taala. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah pada semuanya, sehat semuanya insyaallah taala, dan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan jaza buat kepada Ustaz Itang ya yang telah memberikan sambutannya sekaligus melaporkan progres pembangunan gedung wakaf Sanggar Al-Quran. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikum Ustaz Mukarram Ustaz Benedi ya, atas kehadirannya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Untuk lebih mendatangkan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala kepada acara kita pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita mendengarkan materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Bendri, langkah baiknya kita mendengarkan taujih Rabbani ya, kalamullah Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Yusral Amri Al-Hafidh. Kepada Ustadz Yusral, waktu dan tempat kami persilahkan. Fadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وآرنا والحكمة ويزكي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Isral. Ya, mudah-mudahan kita semua yang mendengar kemudian yang membaca ayat-ayat barusan ya bertambah keimanan kita ya, kemudian didatangkan keberkahan, sakinah di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, dan sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Baik, ini di kolom chat ya kita sudah mengirim ya pesan ya yang mana isinya adalah rekening wakaf pembangunan sanggar gedung sanggar Al-Quran. Silakan para peserta jika ingin menyalurkan wakafnya ya bisa catat kemudian mengirimkan ya dananya kepada bank yang telah kita yang tertera di pesan ini di kolom chat ya insyaallah. Alhamdulillah sudah masuk ya sekitar 100 orang ya. Untuk itu mari kita sama-sama mendengarkan ya materi yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Bendri Jaishur Rahman. Tapi sebelum itu ya kami menganjurkan kepada para peserta agar mengaktifkan kameranya ya, agar Ustadz Bendri tidak seolah-olah berbicara sendiri ya, jadi kelihatan ya belajarnya meskipun online tapi kelihatan ya, karena kalau ditutup khawatir nanti ya, pembicara juga kayak ngomong sendiri aja ya, supaya terlihat bahwasanya kita adalah memang para penuntut ilmu yang serius dalam belajar. Oke, terima kasih kepada para peserta yang telah mengaktifkan kameranya. Ya, kita tidak perlu lagi mengenalkan pemateri karena Ustadz Bendri sudah terkenal ya, sudah banyak mengisi kajian di mana-mana dan ya, sudah ma'ruf lah ya. Insyaallah untuk mempersingkat waktu kita berikan kesempatan waktunya kepada Ustadz Al-Mukarram Ustadz Bendri Jaishur Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz, tafadhol mashkura ma'jura. Assalamualaikum. Itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Afan ya, Afan dari ada urusan sebentar. Nah Ustaz. Langsung ya, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama saya ingin menyapa ya, salam cinta, salam hormat yang saya cintai, saya muliakan Ketua Yayasan Sanggar Al-Quran Mardani 5, Ustazuna Itang Rusmana LCMH,
Matanallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi wa nasihatih. Kita doakan beliau ya senantiasa ya diberikan kesehatan lahir dan batin, berkhidmat untuk umat dan bisa ya menjadikan Yayasan Sanggar Quran Mardani 5 ini menjadi salah satu pilar kebangkitan Islam. Juga kita sampaikan salam cinta juga salam hormat saya khusus buat Kepala Sekolah TK Quran Sanggar Quran Mardani 5 ya Ustazah Ibu Karyati SPD. Alhamdulillah juga saya bersyukur bisa diperkenankan untuk bisa bersilaturahim dan terutama buat ayah dan bunda yang menghadiri majelis kita di kesempatan pagi hari ini dan nampaknya juga bukan hanya dari Jakarta ya, dari Indonesia, ada juga dari luar negeri. Tadi saya lihat ada yang dari Tokyo juga ya, ada juga dari mungkin tempat-tempat yang lainnya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari waktu Indonesia bagian barat pukul 10 ini kita bisa bersilaturahim via online dan kita dalam hal ini berusaha untuk membahas sebuah tema yang menjadi salah satu tantangan pengasuhan bagi kita, bagaimana mendidik generasi millennials ya, seni mendidik generasi millennials. Tentu ada salah secara konsep dan teori harus diluruskan dulu. Justru generasi millennials itu generasi kelahiran 75 sampai 95. Ini menurut ya literatur yang kami baca, justru millennials itu 75 sampai 95. Jadi disebut millennial. Ya, kalau 95 ke atas ya disebut generasi post millennial. Yang disebut generasi Z ya, atau disebut generasi internet ya. Net generation ya, atau juga yang kalau kita kenal sebagai generasi digital. Nah, generasi yang kita Ya, mohon bersabar ya para peserta. Mungkin ada gangguan sinyal Ustaz Bendri. Kita tunggu sejenak ya, mudah-mudahan tidak lama. Baik, ya dimohon kita bersabar. Ya inilah salah satu kekurangan ya belajar secara online ya. Terkadang tidak dapat diikuti secara maksimal ya. Kadang sinyal itu bagus, terkadang juga nggak bagus. Alhamdulillah Ustaz Bentri sudah kembali. Ustaz.
Ustaz Bandri. Mohon maaf, Ustaz. Suaranya belum terdengar, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Suaranya belum masuk ke kita. Videonya Tes. sudah ada, akan tetapi suara. Coba lagi. Tes Ya. sudah masuk ya? Sudah masuk, Ustaz. Halo, Ustaz. Afan ya, Afan ya. Nah, Ustaz. Sekali lagi minta maaf buat ayah bunda khususnya yang hadir dalam majelis kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Kita terlambat atau sedikit ada kendala teknis. Berbicara tentang generasi post milenial atau generasi internet ini memang adalah salah satu tantangan yang harus kita pahami bahwa hadirnya teknologi yang kita kenal dengan teknologi digital memberikan sebuah hal yang tentu menguntungkan kita, tapi juga memberikan juga sebuah dampak yang tidak bisa kita sepelekan. Salah satu yang saya pelajari waktu saya sempat belajar di FISIP Universitas Indonesia, saya pernah mengikuti salah satu mata kuliah ya sosiologi pembangunan kalau tidak salah dari Profesor Dr. Imam Prasojo. Ada suatu statement menarik beliau yang ini ternyata sekarang saya rasakan sangat relate ya. Ketika beliau pernah bertanya kepada kami waktu itu mahasiswa, apa kata beliau, apa yang menyebabkan masyarakat di kampung itu guyup ya. Di antaranya masyarakat kampung itu kan guyup akrab gitu ya. Ya, para mahasiswa ditanya gitu ya, apa menurut kalian yang membuat masyarakat itu guyup? Ternyata setelah kita menjawab dengan berbagai macam jawaban, ya profesor tidak menyatakan kita salah, tapi kami kaget dengan jawaban profesor yang sebenarnya ini riset beliau dan riset ini bukanlah sesuatu yang dianggap sepele gitu ya, walaupun kita sempat tertawa. Alasan masyarakat kampung itu guyup karena jamban mereka di belakang rumah. Jadi katanya orang-orang kampung tuh kalau mau ke mules itu masih sempet ya melewati tetangga. Bentar mas gitu ya. Jadi bentar mules gitu. Jadi mereka sempat. Bahkan kalau mereka ke sungai ya ke kali itu ya, mereka masih sempat itu yang namanya bahkan buang hajat itu bisa berderet gitu ya sambil ngobrol gitu. Dan ternyata itu mereka lakukan gitu. Saat mereka lakukan itu ya mereka muncul keakraban ya. Ibu-ibu itu kalau di kampung biasa yang namanya nyuci baju itu sambil mandi kadang-kadang itu bukan sekedar nyuci dan mandi ya, tapi itu juga perputaran informasi gitu. Sungai di zaman dahulu menurut sosiolog kita ini adalah sebagai tempat sosialisasi. Jadi sungai itu tempat sosialisasi. Jadi makanya perputaran informasi ada di situ. Dulu nggak ada lambe turah gitu. Jadi lagi nyuci bisa bilang, jeng tahu nggak? Si ini kan Pak Lurah nikah lagi, itu sama janda sebelah itu. Ya Allah, iya ya kasihan banget ya istrinya lagi hamil tua lagi. Itu perputaran informasi di situ tuh. Ya habis nyuci, mandi, mereka keluar punya sebuah informasi dan perasaan yang sama. Singkatnya kata beliau, kemudian pemerintah membuat program di kampung tersebut yaitu WC masuk desa. Jadi setiap rumah dibikin sanitasi dengan membangun WC dan kamar mandi di tiap-tiap rumah. Kata beliau, fungsi sungai yang tadinya tempat sosialisasi, tempat orang ngobrol sebelum mandi, sambil ngerokok, BAB, sambil menyuci, berubah menjadi tempat rekreasi. Orang udah mulai jarang ke sungai, dan kalaupun ke sungai hanya sebatas rekreasi. Ya ketika, aduh udah seminggu nih, kangen yuk mandi sungai yuk. Dan akhirnya waktunya nggak janjian. Ya, ada yang datang, tahu-tahu dapat berita yang kamu tahu nggak sih ini kan udah meninggal. Masa sih astagfirullah kok nggak tahu ya? Karena udah jarang tuh. Ya, sampai singkatnya generasi di bawah mereka
tidak seperti generasi tuanya sudah mulai jarang kenal dengan penduduk atau desa sebelah karena ternyata mereka sendiri ya tidak jarang untuk berkumpul lewat aktivitas namanya sungai. Apa yang disampaikan Profesor Imam Prasojo ini adalah sebuah gambaran bahwa teknologi menyisakan sebuah tantangan. Dan tantangan dari teknologi digital adalah yang paling mendasar dalam urusan pengasuhan adalah rusaknya ikatan batin antar anggota keluarga, khususnya ortu dan anak. Itu tantangannya. Kenapa demikian? Karena teknologi handphone yang menjadi dasar anak-anak ini menjadi semua hal yang mereka butuhkan ada di sana, maka menjadi sebuah ya kebutuhan pokok. Ya. Sampai-sampai kalau orang zaman dulu bikin sebuah statement bahwa kebutuhan primer manusia itu sandang, pangan, papan, kalau anak zaman now bertambah sandang, pangan, papan, pulsa, dan kuota. Ya. Jadi kalau nggak ada pulsa dan kuota itu neraka bagi mereka. Ya, ya ditambah mungkin charger ya gitu ya mungkin. Jadi kalau kita simpulkan, ya inilah salah satu yang kita antisipasi. Bagaimana tidak ya? Kenapa orang tua zaman dulu meskipun tidak memiliki ilmu parenting yang benar, mereka dulu tidak ada seminar-seminar parenting, tapi naluriah dan sunnah pengasuhan mereka jalani. Contoh sederhana gini. Kalau anak zaman dulu nangis ya, reaksi ortu zaman dulu itu langsung merespon tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang kan gitu. Masih nangis nggak? Masih. Kemudian orang tua langsung bermain ya suara, wah lihat nih pesawat. Seperti itu. Masih nangis? Masih. Terus orang tua ya para ayah berusaha gitu. Sampai akhirnya baterai tangis anak ini lama-lama kan habis juga ya. Dan akhirnya anak menyelesaikan tangisnya di sini. Aduh, kita capek banget. Nah, apa yang dirasakan oleh anak-anak zaman dulu ketika menangis akan berbeda dengan anak zaman now. Karena anak zaman now kalau nangis dikit, nih, upin ipin, nih, nusarara, ya, itu langsung diam. Dan ortu langsung bilang, alhamdulillah, kan gitu ya. Ya, saya lihat sebagian banyak yang senyum-senyum nih kayak pelaku, nih saya juga gitu. Karena kita harus sadari, saat kita memberikan ini dan ini disebut para ahli sebagai shut up games, maka kita sedang memberikan apa yang sekarang sering kami bahas sebagai utang pengasuhan. Sehingga muncullah sebuah wiring di kepala anak. Kebayang nggak anak nangis? Nih gitu. Maka ketika mereka besar, mereka akan punya paradigma, jika kelak aku sedih, ada handphone yang menghiburku. Jika kelak aku menangis, ada Upin Ipin, Atta Halilintar, Baim Wong, teman setiaku. Beda dengan ortu zaman yang mereka nggak pernah ikut seminar. Meskipun banyak kesalahan-kesalahan mereka, tapi anak-anak itu punya kerinduan akan rumah. Makanya saya mensinyalir, mohon maaf banget ya, mudik ini lama-lama bakal hilang. Ini prediksi saya. Mudik ini kan suatu aktivitas yang terjadi dilakukan oleh generasi angkatan kita karena punya kampung yang memiliki kedekatan hubungan dengan orang tua disebabkan adanya bonding. Ya, itu yang membuat kita mudik. Saya membayangkan anak-anak kita nih yang setiap hari punya gadget, ya baik di kampung maupun di rumah, orang tua yang merasa memenuhi kebutuhannya. Saya menduga, waliyazubillah mudah-mudahan enggak, ketika mereka nanti dewasa, mereka tua, mudik itu enggak jadi kebutuhan mereka. Kenapa? Karena orang akan pulang kalau merindukan rumah. Tapi rumah tak akan dirindukan kalau penghuninya pun tidak memberikan kesan. Bagaimana mungkin anak-anak bisa berkesan sama ortu yang saat nangis handphone yang dikasih, bukan dirinya. Padahal yang dibutuhkan bukan handphone, tapi dirinya. Makanya orang tua zaman dulu
memberikan kesan bagi diri kita. Saya misalnya punya kesan tentang ayah saya almarhum. Yang dia kalau nangis ayah saya meresponnya. Sehingga kalau saya sedih saya langsung kepikiran. Jika aku sedih ada ayah temanku. Jika aku menangis ada ayah sebagai tempat diskusi aku. Jadi ada sebuah hal yang menjadi tantangan kita. Jadi kalau ditanya tentang seni mendidik generasi milenial, generasi post milenial katakanlah ini, sebenarnya kita sedang menampar diri kita sendiri, bukan anak-anaknya. Bukan anak-anaknya, kita sedang menegur diri kita sendiri. Sehingga saya bisa menebak pertanyaan-pertanyaan orang tua terkait dengan tema ini, biasanya langsung nanti muncul, Ustadz, ada nggak cara bagaimana mengatasi anak biar nggak kecanduan gadget? Ini pertanyaan basi. Pertanyaan yang hampir semua kajian nih. Mendingan daripada nanti tanya saya jawab sekarang. Udah lihat nih muka-muka bakalan menanyanya ini nih. Ustadz gimana ya Ustadz ya. Anak saya kan semasa kajian online ini selalu main handphone, gadget. Dan lama-lama candu. Ada nggak tips? Udah ketahuan nih muka-mukanya bakal nanya gini. Semua orang pasti nanya ini setiap kajian. Orang kajian apa nanya ini. Kajian apa nanya ini. Bahkan tadi sebelum saya ngisi kajian ini, saya bahas itu gitu ya. Maka saya mungkin merenung diri saya deh. Saya nggak nyalain siapa-siapa. Ketika saya ngelihat anak saya misalnya main handphone, maka saya langsung bernegur diri saya dan saya langsung memberikan sebuah peringatan sama diri. Tips apapun yang ditanyakan oleh ortu tentang bagaimana mengatasi anak kecanduan gadget dan semisalnya tidak akan pernah berlaku jika kita tidak memiliki satu sifat saja. Sifat inilah sifat dasar mendidik anak mau di generasi milenial maupun kolonial maupun post milenial. Kalau sifat ini nggak ada, nggak bakalan kita bisa. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya mau repot. Inilah sifat utama yang membuat kita dimanapun mau. Karena apalagi di sini ada kalimat seni mendidik. Seni itu kan bukan urusan yang mudah. Saya aja waktu SD kalau ada pelajaran seni kabur-kaburan. Karena seni susah. Nah ketika bicara seni ini kita akan berbicara tentang hal yang akan merepotkan. Pertanyaannya orang tua mau repot enggak? Karena sebagian besar ortu ketika mengadukan masalah anak sebenarnya klise. Karena nggak mau repot. Ustadz, anak saya itu kalau udah main handphone susah banget ditegur. Gimana caranya Ustadz ya biar anak itu nggak candu gadget? Saya tanya balik, yang ngasih handphonenya siapa Bu? Saya Ustadz. Oh, yang ngisi pulsa dan kuotanya siapa? Saya juga Ustadz. Ya udah kan ibu yang ngasih. Sederhana aja, ibu ambil aja. Selesai perkara. Tapi kalau saya ambil ntar nangis Ustadz. Terus kenapa kau nangis? Ya kalau dia nangis repot Ustadz. Nah karena nggak mau repot. Karena nggak mau repot. Makanya kalau kita berbicara pengasuhan itu salah satu yang harus kita install dalam diri kita termasuk saya siap repot enggak? Karena sunnah repot itu wajib dimiliki karena Allah memilih kita meminta kita memilih dua hal. Silakan repot saat anak masih kecil, nanti kita tinggal ongkang-ongkang kaki pas anak udah gede. Atau pilih kedua, silakan ongkang-ongkang kaki saat anak masih kecil, nanti repotnya pas anak udah gede. Tiba-tiba ditelepon Kapolsek, Bu, anak ibu di sini Bu. Oh lagi silaturahim ya? Bukan Bu, ketangkep. Ya Allah, dulu kamu gak begini nak. Dulu kamu gak begini, kok kamu begini sih? Dulu itu kamu masih ongkang-ongkang kaki. Kata Allah masa istirahatmu udah selesai ya. Sekarang masa repotmu. Makanya sungguh bersyukurlah ortu yang melapang dada menerima takdirnya di rumah dengan bayi yang merepotkan. Makanya kalau ngurus anak gak repot, jangan-jangan kita gak ngasuh. Jadi kalau ibu-ibu ada yang tanya, Ustaz repot banget, benar. Benar, karena itu yang nanti Allah kasihkan, jadikan DP untuk kita saat udah gedenya itu ongkang kaki. Kalau kita masih punya balita, bayi gak repot, maka siap-siap repotnya pas udah gede. Ini bukan ngancem, tapi ini sekadar bagaimana kita memahami yang namanya fitrah pengasuhan itu begitu. Jadi kembali kepada konsep dasarnya mau repot. Karena sebagian kita kan mengasuh itu maunya instan. Anak bandel dikit masukin pesantren.
Anak resek dikit langsung cari seminar. Ada nggak pelatihan mendidik anak cara supaya jadi soleh dalam waktu 3 jam? Oh ada, belajar sama uya-kuya ya, dihipnotis langsung. Semangat langsung. Ya uya-kuya kau bikin pelatihan parenting, ibu-ibu ikut semua tuh. Ya tatap mata saya dan hitungan ketiga engkau akan jadi anak soleh. 1, 2, 3. Yes. Alhamdulillah, ternyata selama ini. Nah kalau model paradigma kita memahami parenting begitu, nggak usah ikut kajian parenting. Karena kajian parenting bukan memberikan apa-apa yang instan. Ya, karena parenting adalah kepanjangan tangan tugas dari dakwah. Saya sering mengatakan, dakwah itu adalah melakukan kaderisasi dan parenting yang kita lakukan adalah kaderisasi di rumah sendiri. Dan tidak ada dakwah yang instan. Sekiranya dakwah itu instan, Rasul sudah mempraktekkan dari dulu. Dikumpulin semua sahabat. Tatap mata saya, ya, para kafir, kaum kafir musyrikin tuh. Dalam hitungan ketiga, semua akan jadi masuk Islam. 1, 2, 3, yes. Udah selesai. Rasul bilang, ya Allah tugasku udah selesai. Cabutlah nyawaku. Selesai. Rasul gak begitu. Makanya dia juga jawaban buat para ustadz yang pengennya cepat. Salah satu penyakit dalam mendidik dan mengasuh namanya istijal. Terburu-buru. Pengennya ngeliat hasilnya sekarang. Aduh, anak saya kok 10 tahun gak hafal juz 30 ya. Temennya udah, tanya balik yang ngomong itu. Ibu waktu umur 10 tahun hafal juz 30 enggak? Jawabannya justru itu Ustadz. Saya waktu umur 10 tahun itu baru hafal Iqra 1. Lah, ibu aja waktu Iqra 1 umur 10 tahun. Lah anak disuruh ini. Kita ini terburu-buru. Sahabat itu hafal Quran itu setelah 22 tahun Quran diturunkan. Jadi yang paling penting itu bersabar. Tidak mengklaim kesuksesan saat sekarang. Makanya kalau anak soleh hari ini jangan bangga. Kita nggak ngukurnya hari ini. Tetap berdoa. Wah alhamdulillah Ustadz anak saya 15 tahun sudah hafal Quran. Berjalan hidup nggak bisa ditentukan 15 tahun. Kita nggak tahu nanti kita wafat tuh anak masih nggak menjaga keimanan. Makanya Nabi Yakub itu cemas saat wafat. Kenapa? Karena dia harus memastikan anaknya tetap bertauhid. Itulah mengapa proses mengasuh anak itu haruslah kita sadari dengan sebuah kalimat mau repot. Dan kalimat mau repot memberi sebuah pemahaman bahwa kita memahami sebuah endurance yang panjang. Jadi ini kata kunci pertama, keyword. Agar kita nanti setelah ini mengukur diri. Sudah repot apa belum ya? Kadang kerepotan itu adalah jalan untuk mendatangkan kebersamaan dengan cara yang tidak logis. Coba deh ibu-ibu pelajari kisahnya Hajar dengan Ismail. Sofa dan Marwah yang sering kita dengar itu. Ismail nangis, Hajar sendirian. Bingung Hajar meresponnya. Anaknya nggak punya mau haus, sementara Hajar air susunya kering. Apa lakukan Hajar? Ini yang saya belajar dari kisah ini. Hajar melakukan apa yang disebut mau repot. Dia lari ke Bukit Sofa. Cari orang kafilah dagang ada enggak? Ada air enggak? Enggak ada juga. Lari ke Bukit Marwah. Dicari ada orang lewat minta enggak ada juga. Lari lagi. Logikanya gini ya Bu, Bapak. Kalau kita udah lari nih Bukit Sofa enggak ada. Bukit Marwah enggak ada. Maka mudahlah kita nyerah aja. Terus kita ngomong sama anak kita, mau gimana lagi? Nah, udah nggak ada, udah mau usahain, nggak ada, udah ada, pasrah. Hajar nggak begitu untungnya. Hajar lari ke Bukit Sofa, lari lagi ke Marwah, lari lagi ke Sofa, lari lagi ke Marwah. Berapa kali? 7 kali. Pertanyaan berikutnya, siapa yang nemuin air? Hajar? Bukan, yang nemuin air Ismail. Dan apakah Hajar komplain? Kalau kita mungkin komplain, ternyata kamu juga nemuin air. Gitu ngapain mama lari bolak-balik? Ya, udah tahu kamu nemuin, udah kamu kan nabi minta sana. Kita ini menganggap usaha kita, kemudian anak nemuin, kita lantas marah sama anak. Padahal bisa jadi Allah mendatangkan keberhasilan ke anak karena capeknya kita. Tuh gitu ngapain mama bolak-balik nyanterin kamu ke sekolah, kalau ternyata kamu juga bisa belajar di rumah sendiri. Nyesel mama? No, tidak ada penyesalan. Penyesalan itu membuat tidak ada yang namanya pertolongan dari Allah. Makanya kadang kita harus menggosak-gosak guncang arash ini dengan cara menunjukkan ya Allah, malam-malam aku sengaja itu keluar malam untuk mencari Iqra, besok kan anak-anak mutabil Iqra. Ya Allah sengaja nih hujan-hujanan nyari bahan untuk anak mau presentasi. Ya Allah mana mati lampu, aku nemenin anak. Terus anaknya tiba-tiba belajarnya bisa pinter karena tetangga.
Rugi? Enggak rugi. Nah, ini hal yang mungkin menjadi dasar pertama. Nah, kembali berbicara tentang mendidik anak di era digital ini, kita berada dalam kondisi yang memahami dulu bahwa inilah fase yang kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman yang berubah membuat kita harus mengantisipasi apa yang membuat perubahan ini terjadi. Terutama tantangan hadirnya handphone dan gadget yang kadang-kadang ini tidak kita antisipasi keberadaannya. Karena memang setiap perubahan yang tadi kami sampaikan berdasarkan apa yang disampaikan Profesor Imam Prasojo memberikan pengaruh kepada perilaku seseorang. Pernah suatu hari saya diminta ngisi kajian di sebuah perusahaan di Dumai ya. Dan untuk ke sana saya harus naik pesawat dulu ke Pekanbaru. Suatu hari ketika saya berangkat menuju ke Pekanbaru di ruang tunggu ada seorang bapak-bapak datang gitu ya. Tergopoh-gopoh sambil bilang, Pak gitu, Bapak mau ke Pekanbaru juga? Saya bilang iya. Oh, Bapak tahu alamat ini enggak? Dilihatin. Terus saya bilang, enggak, saya enggak tahu. Oh, nyari siapa Pak? Enggak, nyari alamat seorang aja. Oh, ya udah. Akhirnya saya bilang, saya nggak tahu, saya bukan orang Pekanbaru soalnya. Singkatnya, begitu saya masuk pesawat, tiba-tiba bapak yang tadi nanya duduknya di samping saya gitu. Begitu pesawat udah take off nih, dia ngomong buka pembicaraan. Saya berangkat ke Pekanbaru pagi ini Pak, nanti pulang sore gitu. Oh, ada kerjaan Pak gitu. Bukan Pak, saya cari anak saya yang hilang. Oh, saya langsung aja. Hilang anak Bapak? Iya Pak, perempuan. Umur 23 tahun. Oh. Kemudian saya bilang, kenapa Pak? Anak Bapak hilang. Ya dia kabur Pak dari rumah. Udah 2 minggu lebih lah. Udah hampir sebulan gitu ya. Oh. Saya ngeri aja Pak, saya bukan orang asli Pekanbaru. Saya ini aslinya Medan, gak punya keluarga di Pekanbaru. Saya takut anak saya kena human trafficking gitu. Oh gitu ya. Terus saya tanya, emang kenapa Pak anak Bapak bisa kabur? Enggak, sebelumnya saya tanya, terus tahu dari mana Bapak anak Bapak Pekanbaru? Dia kan setelah dia kabur lama saya cari-cari, kemudian dia WA saya. Pak tolong aku dong Pak, aku gak punya uang. Aku di luar nih kehabisan uang, aku belum makan. Gitu. Kemudian saya tanya, dia bilang apa? Emang kamu sekarang di mana? Share location dulu. Ya, kalau kamu belum Sherlock, Papa nggak akan ini. Akhirnya di Sherlock, barulah ketahuan di Pekanbaru. Oh ya udah, jadi saya tahu dia di Pekanbaru. Oh, udah saya tanya lagi. Terus dia bilang, kenapa anak Bapak kabur Pak? Ya itulah Pak, anak saya ini kan dia lulus sekolah nggak ada kerjaan. Kemudian saya tawarin, kamu daripada bengong aja di rumah main handphone mulu, bantu Papa mau nggak? Ntar digaji deh. Bapak punya ruko tuh di daerah Jakarta Selatan, kamu buka tokonya, ya toko alat-alat olahraga, nanti kamu dapat gaji untuk nungguin. Anaknya mau, tapi saya kesel itu bukanya jam 10 pagi, tutupnya jam 1 siang. Gimana bisa laku gitu, akhirnya karena begitu terus saya omelin, dia marah, kesel, malah ngambek, nggak pulang selama 3 hari. Nggak pulang 3 hari. Akhirnya saya berdamai dengan anak saya lembut-lembutin baik-baik. Kemudian, tapi kelakuannya nggak berubah, masih aja dengan polanya yang lama itu. Akhirnya saya nggak tahan, saya omelin, saya bentak, ya. Akhirnya dia ngamuk, marah-marah, hampir saya gampar, nggak pulang sampai sekarang. Ya, sampai akhirnya sebelum landing Bapak ini cerita gitu. Zaman udah berubah ya Pak. Dulu kalau orang tua zaman dulu bentak-bentak kita, marah sama kita, sebagai anak kita minta maaf. Sekarang kita udah jadi orang tua, kita marah-marah sama anak, kita juga minta maaf ke anak. Ya, zaman udah berubah.
Nah, kata kuncinya itu, zaman udah berubah. Makanya jangan bernostalgia dengan hal-hal yang dulu dianggap sukses, dianggap sekarang oke. Misalnya gini, ya, dulu mah dulu bapak saya gampar saya setiap hari, mukul saya, buktinya alhamdulillah saya sukses gitu. Anak-anak zaman now mah cemen-cemen gitu ya. Pertama kita nggak bahas dari sisi kajian fikihnya ya, menggampar, memukul. Katakanlah kita merasa itu sukses, tapi kita lupa bahwa orang tua zaman dulu ketika keras, kasar kepada anaknya, dulu nggak ada lawan. Anak-anak zaman dulu dibentak sama orang tuanya, mereka mau kabur dari rumah juga mikir. Di luar belum ada mall, belum ada yang namanya tempat nongkrong, belum ada gadget, belum ada yang namanya apa. Ya dulu di luar masih banyak sawah, kebun, gelap lah gitu. Maka anak zaman dulu mau kabur juga mikir ya, daripada di luar kesambet jin kan gitu. Mendingan di rumah gitu ya. Mereka mikir juga. Ya kalau anak zaman now nggak bisa, kita naikin desibel suara. Kamu gimana sih? Bisa nggak pulang loh? Karena sekarang bayangin mall, ya katakanlah walaupun pandemi kafe-kafe buka 24 jam. Handphone di tangan, mereka bisa mencari pojok-pojokan untuk wifi. Ya banyak. Makanya inilah yang harus kita perbaiki. Sehingga kalau ditanya seni mendidik anak di era digital itu, dasar pertama adalah memulai dengan apa yang menjadi sunnah pengasuhan juga. Apa itu? Menjalin ikatan hati. Karena sebenarnya yang membuat anak-anak itu keluar dari rumah, bahkan mereka cenderung tidak mengikuti apa yang kita nasihati, sejatinya adalah karena kita lupa melakukan apa yang menjadi tugas pertama kita, yaitu membangun kedekatan secara emosi yang disebut emotional bonding atau ikatan batin. Ikatan batin itu kunci dan itu sudah dipahami dari zaman ke zaman. Sampai Ibnu Taimiyah mengingatkan tentang betapa hati itu tuh raja. Fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu raja sementara yang lain itu prajurit. Kalau hati sudah kau tundukkan maka yang lain ngekor. Makanya anak-anak yang cenderung malas pulang, cenderung betah berada di main PS atau main gadget berlama-lama karena tidak punya bonding yang kuat dengan ibunya, dengan bapaknya. Satu, bisa jadi disebabkan karena menyusuinya dengan proses yang salah. Khususnya ibu-ibu yang merasa yang penting kan air susunya full 2 tahun. Jadi merasa bahwa menyusui itu adalah memberi susu. Padahal beda. Ar-radha'ah ya, yang disebut menyusui dengan memberi susu. Yang disebut menyusui itu adalah memberikan apa yang menjadi hak anak, bukan susunya, tapi hisapan di puting. Karena adanya sensasi yang memberikan efek emosi, yaitu ketika bibir anak menyentuh bagian sensitif yang namanya puting, itu ada kedekatan. Ditambah nanti ada sentuhan fisik, ditambah ada tatapan mata yang beradu, ditambah ibu yang bicara. Semua stimulasi ini memberikan pengaruh kepada jiwa anak. Dan anak yang memiliki pengaruh jiwa yang kuat, yaitu ketika memiliki bonding kuat dengan ibunya, itulah anak-anak yang secara hubungan baik mudah untuk dikendalikan di saat dewasa. Makanya sebagian besar ortu yang mengatakan bahwa anak saya itu setelah remaja tuh gampang dipengaruhi sama temennya, Ustaz. Kayak dihipnotis gitu, bahkan suka membantah. Ya, saya ingat ketika dulu menangani satu anak ya. Anak dari salah satu pengusaha di negeri ini ya. Dia anak tunggal ya. Ya dia waktu itu ngamuk. Jam 9 malam saya main ke rumahnya, dia ngamuk. Dan sekalinya ngamuk menghabiskan 40 juta rupiah. Ya, ini ngamuk yang berbayar nih ya. Ngamuk premium kata orang. Jadi dia ngamuk itu membuang MacBook milik bapaknya harganya $3.200 di masa itu. Tahun 2011 kalau nggak salah. Ya, 10 tahun yang lalu. Jadi MacBook bapaknya dibuang ke kolam renang. Ya. Kemudian apa? Bapaknya baru beli Galaxy Samsung S3 yang Grace waktu itu S3 dibuang ke WC di flush. Hiasan rumah dipecahin, bahkan ada TV ya LG layar datar yang waktu itu masih boleh dibilang masih keluaran terbaru yang besar sekali dipecahin sama dia. Pecah semuanya.
Si bapak meminta saya datang karena minta pertolongan karena saya sebagai konselor. Saat itu saya ya punya kode etik, salah satunya konselor itu tidak boleh bertindak di awal pertemuan, just observe. Jadi saya cuma mengamati aja. Padahal si bapak pengen saya bertindak, saya bilang enggak, bapak aja. Karena kenapa anak ini ngamuk? Karena ternyata anak ini pengen keluar malam-malam pengen dugem. Anak ini usia SMP kelas 3. Dia sudah kenal dunia malam dan dia ngerasa bapaknya mengekang dia. Dia teriak-teriak, "Aku tuh udah kayak sapi. Aku dikurung terus-terusan," gitu. Akhirnya si bapak langsung memegang tangan anak yang sudah bertindak anarkis tadi. "Hentikan. Kamu hentikan." Si anak langsung nangis, "Papa jahat, benar-benar jahat. Kenapa sih aku dikurung kayak sapi? Lebih baik aku mati aja," gitu kan. Drama banget kan. Tiba-tiba ibunya turun tuh di lantai 2. Rumahnya tingkat. Dan ibunya mengatakan kalimat mendukung papanya. "Mama juga udah bilang berkali-kali sama kamu. Susah banget dibilangin." Nah yang menariknya, dan waliyazubillah, si anak ini merespon mamanya justru berbeda dan membuat saya kaget. Tahu apa? Tiba-tiba dengan spontan dia bilang, "Apa lo? Anjing." Maaf ya. "Bangsat. Babi." Astagfirullah, saya kaget. Begitu mamanya ngomong, responnya berbeda dengan papahnya. Giliran papa masih marah tapi ngomong gini, "Papa jahat, aku." Ngomong masih aku. Giliran mamanya, "Apa lo? Gua nyesel lahir dari lo." Saya tuh kaget ya, dan saya baru menelusuri literatur tentang ini. Ini yang disebut sebagian ahli sebagai sindrom mommy is enemy ya. Jadi ada fenomena emak itu jadi musuh khususnya bagi anak-anak millennials. Saya kaget. Akhirnya saya pikir udahlah, saya ambil alih dulu nih konseling anak ini. Dan saya mendapatkan satu fakta yang mungkin jadi bahan renungan buat kita ya, buat ibu-ibu terutama. Tanpa maksud menyindir atau mengatakan salah, kita di sini forum untuk mencari solusi ya. Saya mendapatkan temuan ketika anak ini bercerita gini, "Om, aku tuh waktu umur 1 tahun, mamahku dapat beasiswa ke Swiss." Mamanya memang salah satu GM di sebuah perusahaan swasta. Dan saat itu mamah berpikir nggak bisa meninggalkan tawaran beasiswa ini. Makanya dalam keadaan aku 1 tahun, mama ingin berangkat. Dan saat itu akhirnya mama memeras ASI yang banyak supaya ditaruh di botol beling ya saat itu, ya mungkin nggak seperti sekarang, dulu mungkin botol-botol sirup seperti itu. Kata anak ini kemudian terkumpullah 80 botol katanya. Wallahu alam, saya nggak ngerti benar apa enggak ya. Ditaruh di freezer. Jadi mama berangkat. Jadi kata mbok yang ngurus aku tuh minum ASI full sampai 2 tahun. Tapi dari botol. Emangnya gue anak botolan gitu. Nah kalimat ini yang saya langsung renungkan. Tanpa maksud menganggap ibu yang tidak menyusui anak dengan benar itu salah. Tapi kita wajib mewaspadai hal ini. Makanya Ibnu Qayyim mengingatkan, banyak ibu yang salah paham memahami konsep ASI. Kan sudah mama kasih susunya umur 2 tahun. ASI itu bukan sekedar terpenuhinya air susu di dalam tubuh anak. Tapi terpenuhinya belayan dan sentuhan. Makanya ada anak yang badannya subur, jiwanya kerdil. Kenapa? Karena ibunya lupa meluknya. Makanya Ibnu Qayyim punya kaidah menarik nih buat ibu-ibu yang terhalang menyusui anak. Apa kata Ibnu Qayyim? Jika seorang ibu ASInya berhenti sebelum anak berusia 2 tahun, ya, maka kata beliau hak anak untuk bermain dengan puting ibu tak boleh dilarang. Jadi hak anak untuk bermain dengan puting ibu tidak boleh dilarang. Apa maksudnya? Bahwa kalaupun tidak menyusui karena ASI tidak ada, maka dekapan itu nggak boleh hilang. Bahkan saya boleh katakan kalau ibu ngasih susu formula nggak masalah. Secara fisik mungkin akan berbeda, tapi yang penting dekapan dan sentuhan nggak boleh berkurang. Makanya ibu bekerja harus mensiasati. Kalau sebelum berangkat, pastikan anak banyak sentuhan dan pelukan. Dimainin dulu, dan kalau belum tidur, pastikan anak dipeluk, bahkan kalau perlu tidur dalam pelukan ibunya. Shhh. Kenapa? Karena ini fase anak membutuhkan bonding.
Dan fase ini nggak boleh alpa, nggak boleh lewat. Karena 0 sampai 2 tahun ini sangat krusial. Sebagian alim menyebutkan menentukan bagaimana anak di masa depan itu dari 0 sampai 2 tahunnya. Terpenuhi nggak hak batinnya dia. Makanya kita bisa mengukur di umur 0 sampai 2 tahun. Salah satu fase yang wajib dilewati anak wajib mengalami fase dependent. Dependent itu adalah fase ketergantungan. Ibu-ibu kalau mengalami anak yang disebut dengan fase bau tangan itu normal, Bu. Apa-apa mama. Ibu pulang nih dari pengajian atau apa, tiba-tiba anak pampersnya penuh ada bau nggak sedap lah. Adek pup ya, ganti dulu ya pampersnya sama embok. Kita punya khodimat di rumah. Kemudian anak bilang nggak mau, maunya sama mama. Nanti ya mama baru pulang capek, maunya sama mama. Nanti maunya sama mama, sama mama, nggak mau. Ya, nah, kalau ibu pernah ngalami ini benar dan wajib. Karena kalau anak nggak mengalami fase ini bahaya, makanya jangan buru-buru bangga kalau anak pengen sebelum waktunya anak mandiri. Misalnya anak umur 1 tahun bangun tidur bikin kopi sendiri. Kita GR di-upload di IG kita. Kids zaman now. Tuh bayangin 1 tahun bikin kopi, mantap kan jadi barista masa depan. Entar umur 1 tahun aja dia bikin kopi sendiri, entar umur 3 tahun minta ngekos di samping TK baru nyaho gitu. Mama TK Al-Falah kan ada kos-kosan. Aku boleh ngekos gak Ma? Itu anak mama udah mandiri hebat. Ketika anak mandiri sebelum waktunya ada bahasa yang gak sampai ke kita. Apa itu? I don't need you. Maka inilah yang dialami anak-anak ABG. Kenapa mereka curhat di Facebook? Karena ingin mengatakan I don't need you. Kenapa mereka lebih banyak ngobrol sama temannya? Mereka ingin bilang ke bapaknya I don't need you. Kenapa mereka itu lebih banyak ya main game? Sementara bapaknya bilang ikut main sepeda yuk. Enggak. Dia ingin bilang I don't need you. Menyesakkan. Itulah mengapa mendidik anak di era manapun termasuk di seni mendidik anak milenials, keywordnya adalah pastikan anak itu butuh kita secara psikis, bukan karena uang. Jangan jadi ayah ATM. Kalau ayah ATM itu ayah datengin pas lagi anak bokeh doang. Papa, tek uang dapat kabur. Tapi yang dibutuhkan adalah kok papa nggak pulang sih? Mama, nah itu menunjukkan anak butuh secara psikologis. Makanya kalau anak butuh secara psikologis, hal-hal yang kita cemaskan ketika mereka berada di masa milenials itu mudah. Karena nggak bisa anak-anak itu ketika kita takut, Ustadz kan sekarang handphone itu isinya macam-macam, ada pornografi, macam-macam kan gitu. Kemudian ibu-ibu mendapatkan sebuah WA atau sebuah tulisan cara memblok atau mengatur isi memprotek browsingan anak kan gitu ya. Kita lupa bahwa anak zaman now itu cirinya itu fasih teknologi. Ini satu di antara satu ciri anak-anak post milenial. Mereka ini fasih teknologi. Ortu handphonenya canggih ya. Ada yang S20, iPhone ya. Tapi fungsinya paling cuma WA doang. Kalau anak zaman now itu handphonenya itu saya aja baru tahu fungsi-fungsi dari anak saya. Saya punya anak sekarang kuliah di Mesir. Kalau saya mau beli handphone, saya selalu kalau dia waktu masih di rumah itu, saya selalu nanya sama dia tuh, Nafati, Habib mau beliin handphone buat Umi. Kira-kira apa ya? Kalau handphone ini keunggulannya ini, kalau handphone ini keunggulannya, dia bisa ceritain. Ya walaupun tetap saya pertanyaan standarnya tetap nanya yang lebih murah yang mana. Nah, itu SOP standar. Ya itu saya tanya. Dia bisa tahu itu. Saya pernah handphone saya kehack ya dia bisa selesaikan. Makanya orang tua jangan pakai sistem ngakal-ngakalin. Aduh, supaya anak nggak nonton macam-macam, pasang link ini nggak bisa. Mohon maaf ya, saya pernah ngalamin misalnya di rumah kami, saya kan rumah kampung lah ya, pasang pertama kali wifi, kemudian wifi ini saya kasih password gitu ya,
Saya nggak ya, setelah saya pasang wifi tuh anak-anak sekitar rumah tuh banyak yang nongkrong depan rumah saya. Di teras rumah. Saya cuma berasumsi sederhana, Masya Allah rumah saya magnet kebaikan. Ya, sampai anak-anak pada nongkrong di depan rumah. Wah, saya berhusnuzon lah ya. Tapi lama-lama istri saya bilang, Bi, itu mereka nongkrong kayaknya kayak main game juga deh. Jangan-jangan mereka download macam-macam loh. Enggak ah. Ya, masalahnya adalah jangan-jangan mereka wifi kita dipakai itu. Kan kita kena dosanya loh. Kalau macam-macam. Saya bilang nggak mungkin, kan wifi kita di password. Banyak lagi, ABJ nggak apa passwordnya. Bisa jadi dibocorin sama kita punya pembantu masih muda ya. Waktu itu Teh Ajeng, bisa jadi bocorin sama si Ajeng gitu. Saya bilang masa sih gitu. Kemudian saya tes ya, kemudian handphone wifi-nya saya matiin. Begitu wifi saya matiin, bubar anak-anak. Oh pantesan. Jadi selama ini nongkrong tuh karena ada. Cuman saya jadi heran gitu. Kok anak-anak bisa dapat password wifi dari mana? Saya panggil tuh satu anak. Namanya Putra. Put, Abi boleh ngomong nggak? Iya Bi. Nggak masalah Putra sama teman-teman menongkrong di rumah. Cuma mau tanya, Putra kalau di rumah sama teman-teman itu nongkrong di teras Abi itu main game itu pakai wifi siapa? Biasanya pakai wifi Abi. Oh, saya tanya, emang tahu passwordnya dari siapa? Dibocorin Teh Ajeng ya? Enggak. Kan di handphone di Android ada aplikasi cara menghack password wifi. Oh, ada. Kitanya aja nggak tahu, mereka tahu. Makanya ada orang tua yang bangga gitu bisa membuat anaknya, alhamdulillah Ustadz, anak saya nggak bakal nonton macam-macam. Saya pernah mengikuti seminar diadakan oleh kakatu.id, yaitu aplikasi yang menyajikan sistem informasi untuk sekolah yang salah satunya anak-anak yang memiliki handphone itu wajib mendaftar, menlogin, dan mendaftarkan nomor handphone dan merek handphonenya. Nah, salah satu riset dari Kakatu ketika menerima itu dia menganalisis dari pergerakan handphone. Kata beliau gini, kata pematerinya. Dari riset kami terhadap beberapa anak-anak di Jabodetabek, anak-anak Jabodetabek sudah 80% sudah punya handphone sendiri kelas 3 SD. Yang kedua, dari yang punya handphone ini rata-rata justru waktu-waktu favorit mereka untuk online itu jam 12 sampai jam 3 pagi dini hari. Tuh bayangkan ya. Jadi kita selama ini nggak kecolongan waktunya 12 sampai jam 3 dini hari. Keyword yang mereka banyak cari di Google adalah keyword dengan kalimat cara menghapus history dari browser. Jadi ortu pagi-pagi ngecek ya history anak tuh. Oh aman. Tuh anak ngikik di pojokan. Udah juga hapus. Jadi kita nih pakai pendekatannya ngakal-ngakalin. Dan ngakal-ngakalin bukan teknik yang dipakai mendekati anak milenial. Maka jangan adu akal sama anak milenial. Kalah. Mau adu pinter-pinter sama anak milenial. Kalah gitu. Yang kita lakukan apa? Jadi teman. Membuat mereka secara spontan bercerita. Bun, tadi kan aku main game Bun. Tiba-tiba ada gambar perempuan goyang-goyang gitu Bun. Itu teman aku ngirimin. Bercerita itulah yang membuat menunjukkan kita bisa mengantisipasi. Karena ingat, mendidik anak di milenials bukan membuat mereka menjadi seorang yang steril. Tapi menjadi orang yang imun. Bedakan steril sama imun. Kalau ortu yang mensterilkan anak itu adalah dijauhkan dari realitas. Rumah nggak boleh ada TV, nggak boleh ada gadget. Oh, dia pokoknya nggak boleh ini, harus baca Quran harus ini. Anak steril, tapi namanya steril itu nggak efektif. Begitu orang tua nggak ada, ke tetangga sedikit. Ini kasusnya pernah kejadian sama kerabat kami karena pakai sistem mensteril itu. Begitu dia datang ke rumah temannya nonton TV, ngelihat iklan aja sampai terperangah. Wow, iklan norak banget tuh. Karena nggak punya TV di rumahnya, nggak pernah nonton TV, nggak pernah main gadget. Anak-anak itu kalau disterilkan jadi begitu. Maka ini disebut sindrom happy pedal. Bahkan lebih liar. Anak-anak yang nggak pernah, yang kita lakukan bukan steril, tapi anak-anak yang imun. Mungkin dia bermain dengan gadget, tapi dia tahu waktunya, dia tahu bagaimana
cara menyelesaikannya. Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kita simpulkan, nah ini sebenarnya materi ini kajian pengantar baru ya, afwan ya. Ini belum masuk ke substansinya karena kan seni mendidik generasi milenial ini, pembahasan mendidik generasi milenial ini butuh sekitar 10 jam. Ini baru pengantarnya. Kata kuncinya adalah menjadikan kedekatan sebagai keyword, karena kata kunci mendidik anak itu adalah good relationship. Anak-anak yang melarikan diri ke handphone, ke dunia kelam, hitam, bahkan jalanan adalah anak-anak yang memiliki hubungan yang buruk dengan orang tuanya. Ortu yang tidak menjadi pribadi yang dirindukan. Ibu yang lebih banyak ngegas, apalagi sama anak remaja. Kenapa anak disebut remaja? Sebab ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja, kan gitu. Jadi jangan ngegas kalau anak sama anak remaja, rem aja. Baik, udah pukul 11.00, saya diingatkan untuk ya sampai pukul 11. Mungkin ini sekedar pengantar untuk memahami keyword dari seni mendidik generasi millennials. Mulailah dengan kesadaran mau repot dan fokuslah membangun relasi yang kuat agar anak-anak di umur-umur di millennials ini menjadi anak-anak yang dekat. Karena di era anak-anak post millennials ini yang kita khawatirkan ketika anak punya satu kalimat. Kalau ada anak punya kalimat ini wajib waspada. Apa kalimat yang kita waspadai bagi anak-anak di generasi digital, yaitu ketika anak-anak punya kalimat that's my privacy. Itu rahasia aku, kepo banget sih jadi orang tua. Privasi yang dimiliki oleh anak-anak di era kekinian itu akan membunuh mereka. Maka ortu tugasnya menjebol privasi anak secara sadar. Anak-anak yang mau bercerita kepada kita itu adalah anak-anak yang mungkin dia memiliki pergaulan yang buruk, tapi dia bisa diselamatkan karena kedekatan hubungan. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Bendri ya. Saya mencatat ada kurang lebih ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua ya. Ya, kata kuncinya tadi ya. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang tua yang bisa menjaga ya anak-anak di masa yang serba atau milenial ya. Pertama kita harus menjadi orang tua yang mau repot gitu Ustaz ya. Ya. Kemudian ya kita juga harus ya menjalin ikatan hati dengan anak. Nah, yang selanjutnya ada juga hal yang disampaikan oleh Ustaz ya. Ini cukup menarik bagi saya. Bagaimana anak-anak itu ketergantungan ya terhadap kedua orang tuanya, khususnya kepada ibunya. Dan yang terakhir, ya kita dituntut untuk menjadi kawan, karib, ya, sahabat bagi anak-anak kita. Dengan demikian, mudah-mudahan ya anak lebih terbuka, lebih memilih mencari ketenangannya di dalam rumah dibanding yang lainnya. Baik, itu mungkin kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Ustadz ya. Silakan, masih ada waktu Ustadz. Kita buka sesi tanya jawab Ustaz ya. Insyaallah. Oke, saya persilahkan buat penanya ya. Bisa raise hand ya. Untuk ikhwan dan akhwat tafadhol, siapa aja ya? Ada 1, Bu Rien. Kita tampung 3 penanya dulu Ustaz ya. Ada lagi? Yang mau bertanya secara langsung atau yang lewat pesan silahkan ya. Bisa ditulis. Oke, alhamdulillah yang di pesan juga ada. Oke, baik, untuk persingkat waktu ada Bu Rian ya. Mau bertanya langsung Bu Rian ya. Silakan Bu Rian menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rian. Ya, Bu Rian, ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya punya keponakan. Umurnya itu 14 tahun Ustaz. Laki-laki. Kalau menurut saya dia itu biasa ya Ustaz ya. Tapi kalau secara akademik itu guru-guru yang di sekolah dia menyatakan bahwa dia berkebutuhan khusus gitu Ustaz. Iya. Jadi kita menanganinya gimana ya, karena ketika dia masih kecil dia nurut sama saya. Nah sekarang di 14 tahun usia dia udah mulai membantah gitu. Sementara kita kan nggak bisa langsung bicara kepada dia. Dia itu ya itu katanya berkebutuhan khusus. Jadi cara bicaranya juga agak susah gitu buat kita ngejelasin sesuatu. Dia tidak bisa memahami segala sesuatu yang menurut kita itu aturan-aturan dasar gitu. Gimana ya Ustadz ya? Iya, baik. Jazakillah khair. Pertama, definisi berkebutuhan khusus itu sendiri harus kita diagnosis berdasarkan tumbuh kembang yang direkomendasikan. Jadi saran saya harus didiagnosis kepada ahlinya supaya mengetahui apa yang dimaksud kebutuhan khusus, apakah dia anak autis, ADHD, Down syndrome, macam-macam lah. Karena bisa jadi orang tuanya atau mungkin kita pengasuhnya mungkin melalaikan tentang diagnosis ini di awal-awal. Barulah guru yang mungkin berpengalaman mengatakan. Karena itu tidak bisa kita berikan yang namanya stimulasi kalau kita nggak tahu bentuk kebutuhan khususnya apa. Misalnya kalau dia memiliki ADHD yang disebut anak yang sulit konsentrasi, maka kita harus banyak melakukan fokus dengan jarak proximity 30 cm sampai dia bisa melihat wajah kita, barulah kita bersikap. Ya, barulah kita ngomong gitu ya. Itu ada tekniknya. Atau misalnya kalau dia anak yang mungkin autis, kita harus memiliki suara intonasi tertentu yang membuat dia punya perhatian. Atau banyak hal lagi, apalagi anak Down syndrome. Kalau kita lihat bahwa dia memiliki kebutuhan khusus yang kita anggap sebagai penyakit, kemudian kita anggap bantah, mungkin bukan membantah, tapi yang kita kenal bantah ini adalah strategi yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dari anak umur tersebut. Kita selalu menganggap bahwa anak-anak yang tidak sesuai dengan keinginan atau instruksi kita adalah anak membantah, padahal belum tentu. Bisa jadi caranya yang gak sesuai. Makanya Rasulullah SAW itu ketika bahkan kepada anak yang normal, ketika anak sudah berusia remaja punya teknik sendiri. Misalnya ngomong kepada anak itu harus masuk ke dunianya dulu. Disebutkan misalnya suatu hari ketika azan berkumandang di Masjid Nabawi, Rasulullah mencari Anas, aina Anas ya Ali, ada Ali di situ. Dan Ali menjawab fi kharij, Anas di luar gitu. Ya, kemudian Ali menawarkan diri ya karena udah azan kok di luar, Ali menawarkan diri memanggilnya. Kata Rasulullah, biarkan saya enggak. Rasulullah pun memanggil dan nampak Anas lagi bermain di teras atau sufah dari masjid dengan yang lainnya sambil memain anak panah. Apa Rasulullah mengatakan main balik? Enggak, bukan. Rasulullah duduk dan terlibat dalam permainan mereka sambil menyeru irmu. Ya Bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan gitu. Jadi diberikan motivasi. Ya. Kemudian setelah anak Rasul masuk dalam dunianya, Rasul mengatakan as-sami'tumul azan. Kamu dengar azan enggak? Ya, ketika dibilang dengar, ya kita menyeru kepada azan, kemudian selesaikan, setelah itu main lagi gitu. Intinya sih Rasulullah masuk dulu dunianya. Ini yang sebut para ahli sebagai teknik mengeluarkan air dari kuping gitu ya. Jadi kalau ibu masuk air kuping itu jangan dikorek-korek, airnya nggak bakal keluar. Ibu masukin air lagi, baru keluarin.
Makanya masuk dulu dunia anak. Anak lagi main gadget, ibu nggak bilang, udah azan. Itu anak secara umum. Kalau anak berkebutuhan khusus, maka effortnya lebih besar lagi. Sekali lagi, saya tidak bisa menjawab secara detail karena butuh analisis dan diagnosis. Khususnya kalau ibu menyarankan ke orang tuanya atau ibu sudah diamani sebagai pengasuhnya untuk membawa anak ini ke rumah sakit tumbuh kembang atau ke psikolog untuk bisa didiagnosis apa kebutuhan khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Pak Saiful ya. Pak Saiful silakan. Setelah ini baru kita baca yang ada di kolom chat. Silakan Pak Saiful ingin bertanya secara langsung Pak Ustaz. Pak Ustadz, Ya. mau tanya gimana mengatasi anak yang sering ngambek, usia 7 tahun perempuan. Jadi kalau belum diiniin udah ngambek. Kalau kita bilang nggak boleh Kak, ngambek. Nih Iya. kita bingungan nih, belum dimarahin tapi udah ngambek lagi gitu. Kalau udhu nggak boleh dilihat sama sholat, katanya aku takut salah. Iya. Lain malah ngambek jadi nggak jadi. Iya. Satu, periksa waktu kondisinya hamil dan menyusui. Waktu ibu hamil menyusui, ibu stres nggak? Atau mengalami konflik nggak sama mertua, sama suami, atau sama ipar? Sebagian besar emosi anak wanita ditentukan di masa hamil dan menyusui. Makanya ibu yang hamil dalam keadaan stres, masalah, menanggung beban, nggak happy, jarang senyum, ya, dan macam-macamnya beresiko terhadap dua hal. Satu adalah otak bayi kemungkinan besar akan mengalami hidrosefalus. Yang kedua, sangat rentan emosinya. Jadilah anak-anak yang sangat rentan ya menjadi anak-anak yang fragile, gampang ngambek. Itu yang pertama. Yang kedua, tercukupi nggak pelukan anak-anak dari masa kecil? Ya, baik sisi ibu dan sisi ayah. Bagaimana ayah mengajak jalan berdua dari umur 3 tahun dan ngajak bermain anak wanitanya. Karena anak yang nggak dekat sama ayahnya, maka menjadi anak yang cenderung fragile, lemah. Itulah mengapa sosok ayah itu menguatkan, disebut tough love. Maka dua hal ini periksa. Kalau sekarang udah terjadi gimana? Satu, jalankan peran masing-masing. Pertama, ibu sering-sering kalau anak lagi tidur mengusap dan memeluk punggung anak. Itu harus dilakukan. Karena sentuhan itu memberikan dampak ketenangan dalam surat Az-Zumar ayat 23, "Tsummatalinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit dan perasaan mereka dalam rangka mengingat Allah. Disebut kulit pertama kali sebelum perasaan karena kulit adalah awal dari rasa tenang yang wajib diberikan. Makanya sering-sering anak diusap pipinya, dikucup tangan, dicucup pipinya, dipeluk, diusap-usap. Itu terutama lakukan oleh ibu. Kalau ayah sering ngajak berduaan. Aktivitas ayah, jalan, berduaan. Itu juga memberikan pengaruh. Karena ayah mengasah logika yang mengurangi kadar bapernya anak. Kalau dua lakukan ini konsisten, insya Allah. Yang terakhir, periksa. Ngambeknya anak, lihat di antara ibu dan bapak siapa yang sering ngambek. Karena itu juga mempengaruhi. Nah itu yang dilihat ya, kadang-kadang kita ngerasa bahwa anak ngambek dulu padahal kita lagi bercermin gitu ya, jangan-jangan terus kita gitu. Saya juga pernah kok ngalamin ketika anak saya itu sama ya, nomor 3 perempuan ya, gampang banget ngambek, kalau ngomong dia diem. Terus sampai uminya itu mau pergi bilang, jadi maunya apa nak, kamu tuh gimana gitu. Akhirnya uminya nggak tahan, sampai umi tuh bingung sampai akhirnya saya bilang udah nggak usah dimarahin. Kemudian saya bilang itulah kita gitu. Mau bilang itulah dia kan gak enak ya. Malah itulah kita gitu. Ya udah saya bilang. Terus akhirnya ya malam-malam itu uminya sempat bilang jadi maksudnya Abi Umi gitu, enggak, saya bilang kita ya antara Abi dan Umi aja gitu. Akhirnya menjelang tidur istri saya meluk saya sampai bilang, Abi maafin ya Abi, Umi kalau ngambek kayak gitu banget ya. Ya kelihatan. Jadi itu ngambek bukan tahu-tahu dia terilhami gara-gara nonton sinetron di Indosiar, bukan.
Itu ngambek dari bapak kok nggak ibunya. Ya walaupun kadarnya tentu berbeda. Ya udah terima nasib dan ngambek biasa. Namanya perempuan wajar ngambek. Ya asal jangan ngambeknya minta ya dibeliin gorengan di Madinah kan itu kejauhan. Ya wallahu a'lam bishawab. Suara. Suaranya Ustaz Mas saya nggak dengar ya. Halo? Nggak ada suara ya? Ustaz Muasnya nggak ada suara. Tes. Ya, silakan. Ustaz, kita akan bacakan yang sudah ditulis dari Sofyan ya. Ustaz mau tanya keberhasilan orang tua dalam mendidik anak-anaknya setelah mereka sudah menikah atau kita sudah wafat dan mereka selalu mendoakan kita. Mungkin maksudnya apakah tolak ukur keberhasilan pendidikan orang tua itu setelah kita wafat mereka selalu mendoakan kita. Itu Iya. Yang jelas tolak ukur keberhasilan adalah anak yang soleh ya. Dan anak yang soleh itu ukurannya sampai akhir kehidupannya. Sehingga nggak bisa mengatakan bahwa setelah kita wafat, enggak. Setelah anak wafat itu. Karena setelah kita wafat terus anak menjelang hidupnya itu malah kafir ya itu ngeri gitu. Makanya Nabi Yakub itu mengatakan kepada anaknya mata buduna min ba'di. Kamu nyembah apa setelah ayah wafat gitu. Karena dia bukan mikirin wafat bapaknya. Ya bapaknya wafat didoain nggak masalah. Masalahnya adalah dia doainnya pakai bahasa cara Islam atau cara Kristen gitu ya. Dia doain bapak tapi pakai cara Kristen. Tuhan yang di bapak yang di surga selamatkanlah. Yang nggak begitu. Didoain sih didoain. Makanya yang paling penting itu adalah itu yang kita lakukan berharap. Tapi yang kedua, keberhasilan itu sebenarnya bukan dipandang dari hasil. Saya ingin mengatakan begini, kalau berbicara tentang kesolehan itu patokannya sampai ajal kan gitu. Tapi belum disebut, jangan menganggap ketika anak nggak soleh lantas kita gagal, tidak. Yang disebut berhasil di dalam pengasuhan itu kalau kita menjalankan tanggung jawab semampu kita sampai ajal datang menjemput meskipun anak tidak sesuai harapan. Makanya Nabi Nuh itu jangan dianggap gagal. Wah Nabi Nuh gagal, buktinya anaknya tuh kafir yang nomor 4. Siapa yang bilang Nabi Nuh gagal? Allah sendiri memuji Nabi Nuh kok. Innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi patokannya Nabi Nuh aja dipuji, bahkan digelari Rasulul Azmi. Dalam surat Al-Aqaf, apa pesannya? Bahwa keberhasilan kita itu bukan ditentukan oleh hasil, tapi proses kita yang secara benar. Makanya kalau hasilnya baik, prosesnya salah, dianggap gagal. Contoh, ibu, anak ibu kok bisa hafal Quran? Caranya gimana bu? Setiap hari saya gamparin terus Ustadz. Saya jedotin ke tembok kalau nggak hafal. Dalam hal ini hafalannya itu mungkin jadi pahala, tapi gamparnya tetap dihisap. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah itu berhasil. Yang penting kan anak saya hafal Quran. No, proses yang penting. Makanya ibu-ibu ini nggak usah stres, bapak-bapak ini nggak usah stres. Yang penting prosesnya aja. Prosesnya lakukan. Ya Allah, saya udah ikut kajian parenting, saya sudah praktekkan, tapi nggak berhasil juga. Itu urusan Allah. Hidayah itu bukan milik kita, hidayah itu milik Allah. Nabi Muhammad aja nggak bisa ngasih hidayah sama pamannya. Nabi Nuh nggak bisa ngasih, apalagi kita. Makanya saya nggak bisa menjamin gitu. Wah pasti anak Ustadz Benri baik-baik nih soleh. Enggak, saya bilang. Makanya jangan berpikir ikutilah kajian bersama Ustadz Benri, dijamin anak soleh. Gak ada yang jamin. Saya aja nggak bisa jamin anak saya soleh. Kita ini belajar bareng.
supaya memenuhi hak Allah. Hak Allah itu belajar, memperbaiki diri. Makanya yang paling penting itu keberhasilan pengasuhan itu adalah kitanya belajar apa enggak. Terus memperbaiki diri apa enggak. Karena parenting adalah about parent. Jadi ilmu parenting, ilmu memperbaiki diri sebagai parent. Makanya bukan anak targetnya kita dalam sikap kita. Makanya parenting ada tentang parent. Jangan bahas anak saya begini, anak begini. Kalau anak begini itu lihat kitanya. Karena kalau cuma fokus ke anak bukan parenting, namanya childrening. Ini parenting, kitanya. Sehingga nggak ada kata gagal ketika berusaha. Misalnya maaf nih, ada ibu-ibu yang ternyata anaknya waliyazubillah, ada bahkan yang murtad, ada yang narkoba gitu ya. Di akhirat itu dihisapnya Allah bertanya proses kita. Kita akan menjawab dan Allah Maha tahu, ya Allah Engkau tahu aku belajar ilmu parenting, setelah itu aku lakukan ini, aku lakukan ini, tapi hidayah tidak juga sampai ke anakku, maka Allah akan memasukkan kita sebagai orang-orang yang sukses. Dan jangan bangga kalau anak kita sukses tapi bukan karena jasa kita. Ya, misalnya ada seorang ibu yang anaknya jadi ulama. Bu, gimana Bu? Resepnya bisa jadi ulama anak ibu? Gak tahu juga itu. Tetangga saya ngajarin. Lah ibu ngapain? Saya nonton drama Korea tiap hari. Kebetulan lagi seru nih, Lee Min Ho tiap pagi. Lah ibunya aja ongkang-ongkang kaki nonton drakor yang susah-susah pontang-panting itu para guru-gurunya. Makanya jangan mengklaim keberhasilan kalau kita nggak berperan. Sebagaimana ayahnya Nabi Ibrahim nggak bisa petantang petenteng di akhirat bilang sama Allah, ya Allah, Ibrahim itu anak saya. Ini saya bapaknya, saya azar. Yang neraka tetap orang dibikin patung. Dia nggak bisa ngeklaim, padahal Ibrahim anaknya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya ukuran keberhasilan itu bukan anaknya. Ukuran keberhasilan itu kitanya. Sungguh-sungguh nggak kita menjalankan peran. Bukti kesungguhan itu belajar, mempraktekkan, nggak pernah putus asa. Itu yang kita lakukan. Urusan hasil serahkan kepada Allah. Wa qul i'malu fasallallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul orang mukmin akan menilainya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Wah, khair Ustaz. Ya, mencerahkan sekali jawaban dari antum. Kemudian ini ada pertanyaan yang mungkin kalau dibacain semua kayaknya enggak selesai. Cukup banyak saja. Nah, cuman kita akan pilih-pilih ya dari pertanyaan ini. Ini pertanyaan ya bagus dari ini Ustaz. Dari Jannah ya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak usia 7 tahun cowok yang mellow dan manja? Contoh jika dia melakukan sesuatu gagal dia langsung nangis, merasa putus asa. Nah, ini syukur Ustaz. Ya. Analisisnya nggak bisa panjang. Satu, mellow dan kita sebut sebagai cengeng itu bertentangan dengan fitrahnya anak yang punya air mata. Sekiranya mellow dianggap cengeng atau manja, maka Abu Bakar tuh sahabat yang manja dan mellow. Nangis mulu. Padahal air mata itu Allah ciptakan menunjukkan kelembutan hati. Jadi jangan mengukurnya dulu sebagai anak nangis. Karena laki-laki yang mudah menangis, laki-laki yang peka sama istrinya. Justru bahaya kalau laki-laki nggak pernah nangis. Ya istrinya habis jatuh dari tangga, ketiban genteng, ya hampir nenggak racun. Dia nanya, kenapa kamu dek? Ya Allah bukan ditolongin. Jadi nggak seperti itu. Abu Bakar itu melo dan biasa saja gitu. Yang mau kita ukur itu bukan manjanya. Manja itu biasa, tapi yang kita ukur itu adalah kalau ada masalah dia menghadapi atau enggak. Tombol laki-lakiannya jalan enggak. Misalnya apa? Dia kalau misalnya urusan dia bisa beresin enggak? Dia mandiri enggak? Misalnya seperti itu. Nah kalau itu yang menjadi salah satu masalahnya, maka di situ yang kita evaluasi siapa? Bapaknya. Sebagian besar anak-anak seperti ini nggak punya figur bapak. Terus gimana caranya? Ya ngomong sama suami, perbaiki hubungan sambil pelan-pelan bilang. Jangan diancam-ancam sampai bilang, Pak makanya tobat Pak, ikut kajian parenting sama Ustaz Benri. Digampol sama suami, ya bikin suami stres gitu ya. Yang benar apa? Pelan-pelan, baik-baik.
Ya, ibu-ibu kalau mau ngomong sama suami tentang parenting, silakan download buku saya, judulnya Suara Hati Bunda untuk Ayah Fatherman 2. Itu gratis, ada di www.fatherman.id. Saya menulis buku serial Fatherman khusus ayah. Fatherman 1 judulnya Ayah yang Dirindukan, Fatherman 2 Suara Hati Bunda untuk Ayah, yaitu saya mewakili suara hati emak-emak. Ya, jadi saya DPE Dewan Perwakilan Emak-emak ya, membicarakan tentang apa keresahan ibu tentang ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan, dan itu bisa ibu berikan ke suami. Ada, ingat nih webnya. Setelah ini kan ya Zoom ini tuntas, lupa mendownloadnya, jangan nanya-nanya lagi ke WA atau sosmed. www.fatherman.id www.fatherman.id. Di situ nanti di slide keempat ada, di slide ketiga kalau nggak salah, yaitu download gratis buku Fatherman 2. Di situ ada bab tentang bagaimana ngomong sama suami supaya mau terlibat dalam pengasuhan. Karena anak-anak di umur 7 tahun itu harus sudah dekat dengan ayahnya. Dekat dengan ayahnya. Figur ayah harus hadir karena tombol kelaki-lakiannya itu di-download lewat ayahnya. Ya, dan inilah fase yang harus dipahami. Pembahasan tentang mendidik anak laki-laki lebih lengkapnya, alhamdulillah kita akan bahas bagi yang mau bergabung pekan depan, bagi yang mau ikut dalam kelas kami. Tapi pesertanya terbatas, ya cuman 45 orang per kelas, ya, yaitu sharing kelas pagi 45, kelas siang 45, kelas malam 45. Bagi yang mau bergabung silakan, ada di nomor di mana sini nih. Ya. Nomor ya saya nggak kelihatan tuh, 081180777748. Itu tema mendidik anak laki-laki selama 3 sesi. 0 sampai 7 apa yang dilakukan, hari kedua 7 sampai 15 apa yang dilakukan, hari ketiga 15 sampai 21 ke atas. Ada saya dan guru saya Ayah Irwan Rinaldi. Itu lebih lengkapnya. Dan mau tidak mau untuk mendidik anak laki-laki, ayah mau nggak mau harus belajar. Karena peran sentral laki-lakian dalam hal ini adalah sisi seorang ayah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz dari TKK ini, dia nonton bareng di sana. Mungkin dari TKK ada perwakilan yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ada Ustadz. Maju ke depan. Sebentar. Ayo maju Ibu. Pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Ustadz, begini, bagaimana cara merubah pola tidur anak gitu loh Ustaz. Jadinya dia tuh kalau siang itu tidur, tapi kalau malam jadi dia nggak mau tidur sore gitu loh. Jadi maunya tuh sesudah di atas jam 11 gitu loh Ustaz. Ya. Itu bagaimana? Terus, umur berapa? Umur berapa? Zaman sekarang itu kan gadget ya udah, apalagi di pas PJJ ini gitu loh. Jadi apa-apa tuh handphone. Nah untuk sekolah aja kan lewat handphone gitu loh. Nah dia tuh nggak bisa lepas dari handphone, jadi apa-apa handphone gitu loh. Umur berapa Bu? Itu gimana? Umur berapa? Umurnya? Umur berapa? Umur kan kalau anak saya ada 2, yang satu umur 6 tahun, terus yang kedua itu kelas 2 SD umurnya 9 tahun Ustaz gitu. Ya. Itu gimana? Jadi apa-apa tuh handphone lagi gitu. Ya. Ya, Handphonenya milik siapa Bu? Handphonenya milik siapa? Namanya siapa? Siapa? Handphonenya milik siapa? Oh, handphonenya dia. Jadi memang yang satu khusus untuk dia gitu loh Ustaz. Kenapa dikhususin Bu? Kenapa dikhususin? Kenapa dikhususin?
Kenapa dikhususin? Karena untuk pembelajaran. Karena untuk belajar gitu, belajar. Nah, sekarang nggak ada kekhususan. Ibu bilang nih milik mama. Ambil. Anak umur 9 tahun nggak boleh punya handphone. Nggak boleh. Haknya hak minjam. Hak pakai. Ini milik mama. Pakainya jam tertentu. Ibu yang ngasih itu yang zalim. Jadinya bukan ngasih. Tadi kan udah disampaikan di awal. Berbicara tentang hak milik itu, ada hak pakai, ada hak milik. Hak milik itu fa in anastum minhum rusdan fatfau ilaihim amwalahum, surat An-Nisa 6. Kemudian jika menurutmu mereka sudah rusda, serahkanlah harta ini kepada mereka. Kapan anak tersebut sudah memiliki handphone? Saat sudah rusda. Rusda itu dalam surat An-Nisa 6 ketika anak sudah lewat balik. Dan rusda itu cirinya satu, anak laki-laki sudah berani safar sendirian. Anak ibu 9 tahun sudah berani ke Sumatera atau ke Padang sendirian, baru kasih bu. Tapi kalau ibu tinggalnya di Cakung, sekalinya ke Depok mabok, anak ibu jangan dikasih. Mama ini Indonesia bukan. Lah elah, Depok nak gitu ya. Makanya kalau anak perempuan itu sudah bisa mengurus rumahnya sendirian. Mamanya tinggal ongkang-ongkang kaki depan TV. Jadi kesalahan pertama adalah mau nggak mau ini langsung nembak, mudah-mudahan Bu nggak tersinggung. Satu, jangan menganggap saya kasih, enggak. Bilangnya adalah ingat, kembalikan fungsi ini handphone mama. Kalau perlu ibu jual nanti beli lagi, bilang nih handphone mama belikan. Kesalahannya adalah anak punya handphone, inilah kezaliman yang lakukan ortu tanpa sadar. Di mana Ibnul Qayyim mengingatkan nih 6 abad yang lalu, kata Ibnul Qayyim, wa kamimman ashko waladahu wa fil zata kabadihi fi dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki tadibihi wa i'anatahu lahu ala syahawati. Betapa banyak ortu yang menyengsarakan anaknya, buah hatinya, belahan jiwanya di dunia dan di akhirat karena 3, kata Ibnul Qayyim. 1, cuek. 2, tidak mendidik. Dan yang ketiga sering kita lakukan, termasuk saya mungkin, yaitu memfasilitasi syahwat anak. Ibu udah tahu dia itu gara-gara handphone tidurnya susah. Terus nanti gimana Ustadz kalau saya ambil dia nangis? Nah tadi kembali rumusnya, mau repot. Mau repot. Ya. Jadi siap mau repot. Insya Allah kalau ibu siap mau repot, bilang sama suami, Pak, kita mau repot ya Pak, kita udah salah nih, kita menyapi. Waktu ibu menyapi anak untuk yang namanya susu, ibu bisa lalui, maka handphone pun harus disapi. Sapi segera karena belum waktunya. Jadi kita cuma bilang, maaf ya nak, enggak, ini sekarang ini bukan punya kamu lagi, ini punya mama. Ya, ini punya mama. Kalau mau make, bilang sama mama, baru kita terapin aturannya. Kita jelaskan, ada hak milik, ada hak pakai. Kalau main, aku nanti belajar, nanti pas belajar mama kasih lagi. Jadi nggak boleh anak ini penting buat siapapun ya. Jangan ngasih handphone, apalagi hak milik, zolim. Ada seorang ibu beliin handphone buat anaknya, tahu bu, ini kenyataan saya temuin. Anaknya nonton film porno, main pencet-pencet aja. Dan kita nggak tahu isi kepala anak itu apa. Ya. Saya ngomong nih sedikit lembut tuh Ibu, kalau dengar guru saya ngomong tentang ini, Ibu Eli Risman, habis kita Bu. Ibu Eli Risman dalam hal ini marah-marah kalau ada ibu-ibu ngasih handphone anak 9 tahun. Jangan kasih handphone. Dia pinjamkan. Ngomong sama suami, kita udah salah, yuk kita istighfar. Ini bukan miliknya dia, ini milik kita pinjamkan. Makanya dia boleh. Nanti ada aturannya, ada 5 Bu. Waktu terlarang, kamu boleh main handphone. Waktunya tapi terlarang, habis subuh sampai syuruk nggak boleh, maghrib sampai isya. Yang kedua, lokasi terlarang, handphone boleh dipakai, nggak boleh di kamar mandi, nggak boleh kamar tidur. 3, durasi maksimal anak 9 tahun itu 45 menit seharian. Lewat 45 nggak boleh. Yang keempat, namanya isi aplikasi, nggak boleh ada game-game yang sembarang download. Buat anak-anak harus izin, ada expirednya. Yang kelima, situasi. Nggak boleh handphone dipakai saat anak lagi sholat, ibadah, lagi makan bersama, nggak boleh. Makanya kalau lagi makan bersama, lagi sahur, handphone taruh, kita semua sepakat. Nggak ada yang boleh pakai handphone saat lagi makan bersama. Ini family time. Wallahualam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya. Nah, ini alhamdulillah kita syukur juga nih ada pertanyaan dari Ibu barusan ya.
Bahwasanya ini harus kita sadari semua, jangan dijadikan alasan bahwasanya sekarang belajar online kemudian kita membelikan handphone, apalagi handphonenya bagus gitu ya. Itu nanti menjadi tadi bisa jadi sebab kehancuran anak kita ya. Kita nggak tahu apa yang mereka lihat di dunia maya sana ya. Untuk itu harus lebih berhati-hati. Mungkin ini penutup Ustaz ya, karena waktunya sudah, mohon maaf bagi para peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab ya. Tapi kami mengarahkan ya untuk teman-teman atau para peserta yang ingin intens ya bertanya langsung kepada Ustadz Bendi tadi ya, sudah Ustadz Bendi infokan juga bahwasanya beliau punya kelas untuk belajar parenting ya, dan berkesinambungan seperti itu ya. Itu nanti juga bisa download ya buku beliau ya, di kolom chat sudah kami kirim ya, Darman, untuk membaca tulisan beliau ya terkait manajemen rumah tangga khususnya mengasuh anak. Terima kasih atas kehadirannya para peserta, terkhusus Ustadz kita, Ustadz Bendri Jasyar Rahman. Jazakumullah khair. Ya, semoga Allah membalas kebaikan antum dan menjadikan wakaf ilmu antum, waktu antum untuk kita semua sebagai pemberat timbangan kebaikan antum dan penyelamat antum di hari kiamat kelak. Kita sudahi acara kita dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah SWT kembali mempertemukan kita di kajian-kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Amit ya. Ya, Ustaz.